Kemudian yang kedua adalah kemampuan atau yang dimiliki oleh seorang engineer adalah mampu melakukan pengubahan energi. Jadi proses atau pengkonversian energi atau merubah energi tersebut. Jadi misalkan energi cahaya matahari atau panas energi solar energi matahari, nah itu dirubah menjadi energi yang baru atau energi yang berbeda. Itu perlu dimiliki oleh seorang engineer yang peminatannya atau kekhususannya di dalam bidang energi. Kemudian setelah energi tersebut di-convert atau dirubah supaya tidak terbuang dengan percuma atau terbuang dengan hilang dengan sia-sia, maka diperlukanlah atau dipikirkan bagaimana menyimpan energi tersebut. Jadi energi tersebut perlu disimpan. Media penyimpanannya apa yang dikeluarkan dari energi yang di-convert tersebut. Misalkan menghasilkan energi listrik, berarti media yang digunakan untuk menyimpannya adalah baterai untuk menyimpan dari energi listrik tersebut. Ya, kita kembali lagi ke definisi awal ya, karena di bagian ini perlu dipahami lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan konversi. Konversi itu artinya merubah, di sini dituliskan. Convert artinya merubah energi. Energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kenapa hal yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa hal ini perlu dirubah atau dikonversi? Ya karena ketika energi tersebut langsung dipergunakan atau langsung diaplikasikan, ya dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Ya contohnya misalkan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menyalakan televisi. Yang jadi pertanyaan, apakah televisi atau kulkas atau AC itu bisa langsung menyala dengan cara dijemur atau dengan cara ditaruh di lapangan atau taruh di tempat terbuka? Nah, karena dia tidak bisa langsung bekerja dengan baik, ya maka dibutuhkanlah proses pengubahan atau proses perubahan energi dari satu bentuk, ya bentuknya tadi misalnya cahaya matahari dirubah ke bentuk lainnya berupa energi listrik. Ini ilustrasinya atau contohnya, contoh dari energi listrik dapat dirubah menjadi energi panas. Nah, jadi listrik ini atau energi listrik ini kan banyak sekali ya, bisa dirubah ke dalam bentuk yang bermacam-macam. Energi yang bisa dihasilkan bisa menghasilkan energi panas, kemudian juga bisa menghasilkan energi gerak, atau juga bisa menghasilkan energi merubah mengatur temperatur dan lain sebagainya. Jadi ini hanya ilustrasi, nanti Anda bisa mengimprove atau mengembangkan sendiri. Energi listrik dapat dirubah menjadi energi panas, atau sebaliknya energi panas menjadi energi listrik. Yang kalau yang sebaliknya ini misalkan memanfaatkan panas bumi atau geotermal untuk pembangkit listrik. Jadi yang dilakukan adalah proses pengubahan energi panas menjadi energi listrik. Lalu konservasi, kalau tadi ada istilah konversi, konversi itu artinya merubah atau melakukan convert, sedangkan konservasi di bagian ini memberikan arti menyimpan atau memelihara energi secara baik untuk mencegah kerusakan atau kehilangan energi tersebut setelah dilakukan konversi energi. Jadi setelah energi tersebut di-convert atau dirubah,
supaya dia tidak rusak atau tidak hilang, diperlukanlah konservasi energi yang sudah dirubah tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Dari saya cukup, Pak. Ya, ya, Masih aman, oke. Pak. Jadi sambil berjalannya ini, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut untuk presentasi dari tugas kelompok, bisa memulai untuk melakukan share screen di layar untuk melakukan presentasi tugas kelompoknya. Kelompok 1 akan menjelaskan mereview mengenai Untuk kelompoknya bisa di-record ya, untuk presentasi kelompoknya. di record di Zoom-nya, Pak. Iya, record di Zoom-nya. Langsung generator sinkron magnet permanen atau PMSG. Turbin angin PMSG penggerak langsung terutama terdiri dari blade PMSG, penggerak langsung, konverter daya, dan unit kontrol. Ini jenis turbin angin ditandai dengan drivetrain gearless yang menunjukkan bahwa sudut-sudut menggerakkan generator secara langsung pada gambar 5. NS nomor tiang sekitar 100 dan konverter daya skala penuh digunakan untuk mengontrol kecepatan PMSG. Posisi 1.3 PMSG dengan gearbox tahap tunggal atau ganda. Pada tipe A, gearbox multitahap menghasilkan tingkat kegagalan yang tinggi, sedangkan pada tipe B, genset mahal, besar, dan berat karena banyaknya tiang. Tipe ini merupakan sintetis dari tipe A dan tipe B yang disebut multibrid. Terdiri dari bilah gearbox, generator, konverter daya, dan unit kontrol di mana gearbox adalah tahap tunggal atau ganda dan generatornya adalah PMSG kecepatan rendah dengan kutub lebih sedikit daripada PMSG penggerak langsung. Lihat pada gambar strukturnya. Lalu 2.2 itu kendala turbin angin di Cina. Turbin angin di Cina dirancang berdasarkan turbin angin spesifikasi yang dirilis oleh China Classification Society pada tahun 2008 yang menetapkan bahwa siklus hidup turbin angin harus lebih dari 20 tahun dan ketersediaan tahunan harus 97%. Menurut pada laporan kualitas 2010 sampai dengan 2012 dari fasilitas turbin angin Cina oleh Asosiasi Energi Angin Cina atau CWEA, rata-rata ketersediaan tahunan dari 2010 hingga 2012 adalah 0,9599, 0,9664, dan 0,9766 masing-masing. Meskipun ketersediaan turbin angin dibuat di Cina meningkat setiap tahun, masih lebih rendah dari jumlah turbin buatan pabrik asing. Masih bagian di kendala turbin. Umumnya kurva bak mandi digunakan untuk menggambarkan proses kegagalan bin. Terdiri dari 3 periode.
seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. 3 periode tersebut termasuk periode awal dengan running in failure, periode dengan intensitas kegagalan konstan, dan peningkatan periode intensitas kegagalan di akhir. Banyak yang baru dikembangkan turbin angin dipasang di Cina dalam beberapa tahun terakhir. Dan periode desain untuk sebagian besar dari mereka pendek, terutama pada tahun 2008 dan 2009, di mana energi angin berkembang pesat di Cina. Akibatnya, beberapa turbin angin yang terpasang di Cina adalah sering dalam periode kegagalan awal dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kegagalan umum turbin angin di Cina. Yang pertama itu kegagalan di sistem konverter frekuensinya. Stator generator disemai langsung penggerak turbin angin terhubung ke jaringan melalui skala penuh konverter frekuensi AC/DC AC, sedangkan stator turbin angin DFIG menggunakan frekuensi AC/DC AC skala parsial konverter. Jika konverter frekuensi rusak, kualitas pasokan daya akan berkurang dan bahkan seluruh sistem pembangkit dan jaringan listrik bisa menjadi masalah bila tak ditangani secepatnya. Konverter frekuensi mencakup banyak jenis komponen elektronik, kerusakannya beragam dan sebagian besar resistor sirkuit pendek atau terbuka, kapasitor dan saklar daya. Yang kedua, kegagalan generator. Kegagalan generator juga sering terjadi pada turbin angin dan terutama termasuk kegagalan mekanis, kegagalan listrik, dan kegagalan sistem pendingin. Kegagalan mekanis sebagian besar terjadi karena kegagalan rotor dan kegagalan bearing atau kegagalan bantalan. Kegagalan rotor termasuk ke dalamnya yaitu rotor yang tidak seimbang, terjadi retakan pada rotor dan soket yang longgar. Sedangkan kegagalan bearing termasuk kelelahan pada bearing dan ketidakstabilan lapisan minyak atau oli pada bearing. Kerusakan mekanis disebabkan oleh komponen mekanis seperti bantalan, poros, dan kopling, dan kegagalan listrik dibagi menjadi kegagalan bilitan stator dan rotor. Lanjut enggak? Yang selanjutnya kegagalan gearbox. Kegagalan gearbox biasanya terjadi di DFIG turbin angin yang menggunakan gearbox dengan rasio kecepatan yang tinggi. Secara umum ada 3 kegagalan, yaitu lubang pada permukaan tit, ikatan tit, patah gear, atau lekukan statis, dan kerusakan bearing. Yang selanjutnya kegagalan sistem pitch. Kegagalan sistem pitch motor listrik mencakup kegagalan kontrol sistem, kegagalan kontrol manis, dan kegagalan sistem baterai. Kegagalan sistem kontrol terdiri dari kesalahan sudut pitch, motor yang terlalu panas, dan gangguan komunikasi. Listrik motor adalah komponen kunci dari sistem pitch. Kegagalan utama motor adalah korsleting bilitan, kerusakan rem, kemacetan pada bantalan, dan kesalahan kipas pendingin yang menyebabkan overheating atau overburning karena kebocoran oli di gearbox. Yang selanjutnya kegagalan yaw system. Kegagalan yaw system itu tercakup dari 3 hal, yaitu kegagalan mekanikal, hidrolik, dan elektrik. Yang umum terjadi pada drive yaw, abrasi pada tools yang disebabkan oleh perembesan partikel atau kurangnya minyak atau grease. Yang selanjutnya kegagalan bilah atau kegagalan blade. Kegagalan ini biasanya terjadi karena patah atau retak pada permukaan blade. Biasanya hal ini disebabkan karena kesalahan manufacturing, deformasi karena penggunaan yang terlalu lama, dan getaran pada blade, dan juga sambaran petir yang menyebabkan blade meledak atau merusak struktur dari blade. Yang selanjutnya kegagalan sistem rem atau braking. Kausan merupakan kegagalan umum dalam sistem rem, malfungsi komponen hidrolik, dan juga kebocoran pada sistem hidrolik menghasilkan pengereman tidak teratur atau bahkan tak ada tenaga dalam pengereman. Kesalahan operasi sistem pengereman akan muncul ketika sensor, yaitu tekanan sensor, sensor suhu oli, dan sensor kecepatan rotasi, dan lain-lain rusak. Dan yang terakhir subsynchronous resonance atau SSR. Terkait dengan resonansi situasi yang menyebabkan pertukaran energi antara generator dan saluran transmisi yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada unit pembangkit.
ada beberapa metode untuk menganalisis SSR, termasuk pemindaian frekuensi, analisis nilai agent, dan analisis transient elektromagnetik. Yang paling metode yang paling digunakan. Salah satu metode yang paling umum untuk mengurangi SSR adalah memasang perangkat tambahan di sistem tenaga seperti skema redaman, filter pemblokiran, dan AC fleksibel perangkat sistem transmisi. Ini adalah grafik dari penggunaan 3 sistem angin turbin di Cina, yang grafik di atas yang penggunaan DFIG, direct rev PMSG, dan multibrid. Yang di bawahnya itu komponen banyaknya komponen-komponen yang sering rusak di angin, sering mengalami kegagalan atau kerusakan, itu terdapat di konverter frekuensinya, dilanjut dengan generator dan pitch system, lalu gearbox, yaw sistem blade, dan yang paling jarang mengalami kegagalan itu braking system atau sistem pengereman. Ini data dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Kemudian yang keempat, kita masuk ke analisa kesalahan turbin angin di Cina. Yang pertama itu kurangnya teknologi karena persaingan harga. Jadi sejauh ini teknologi manufaktur turbin angin di Cina itu diperoleh melalui produksi berlisensi, produksi bersama, dan produksi usaha patungan dengan perusahaan asing. Tapi pada tahun 2010, produsen turbin angin di Cina itu ada tambah banyak, jadi ada sekitar 300. Nah, makanya karena saking banyaknya memasok komponen, kan makin banyak juga persaingannya. Nah, makanya karena itu kualitasnya sama keandalannya tuh nggak diutamain gitu. Jadi mereka malah murah-murahan. Jadi kualitasnya nggak terjaga. Kedua, ada desain standar dan iklim pertanian anginnya. Nah, jadi standar desain turbin angin Cina itu menggunakan spesifikasi turbin angin yang dirilis oleh China Classification Society pada tahun 2008 dan didasarkan pada IEC 61400-1 pada tahun 2005. Nah, pedoman itu untuk sertifikasi turbin angin oleh Germanischer Lloyd. Nah, masalahnya standar IEC itu yang dipakai sebagai dasar itu dibuat untuk iklim Eropa. Sementara di Cina, ketinggian daratannya, suhu ekstrim, dan kelembapan dan faktor lingkungan lainnya berbeda jauh dari parameter Eropa. Misalnya, embusan angin di Cina kencang dan intensitas embusan dapat melebihi standar IEC yang dipakai sebagai dasarnya. Dan rata-rata turbulensinya sekitar 58 hingga 156% lebih tinggi di Cina. Dan setiap tahun topan menyerang kota-kota pesisir selatan Cina. Nah, makanya karena beda banget, jadi bisa menyebabkan kerusakan di turbin anginnya. Yang ketiga itu sertifikasi kualitas. Saat ini tahun 2015 atau 16 ini dibuat. Sertifikasi turbin angin di Cina tidak wajib, tetapi sukarela. Dengan demikian, beberapa turbin angin digunakan tanpa tes kualitas. Beberapa turbin angin hanya melakukan verifikasi validitas tanpa memodelkan tes dan penilaian pada bahan yang diperlukan IEC. Turbin angin lainnya memperoleh sertifikasi kualitas, namun produsen atau operator peternakan angin mengubah model atau pemasok beberapa komponen berdasarkan permintaan mereka sendiri. Jadi mereka ganti-ganti mau yang lebih murah atau apa. Yang juga menyebabkan kegagalan turbin angin. Jadi nggak sesuai spesifikasi seharusnya itu. Kemudian ada faktor eksterior seperti konstruksi ladang angin, jaringan listrik, dan pemeliharaan. Faktor eksterior juga memainkan peran penting dalam kualitas turbin angin. Pengukuran kecepatan angin waktu itu tidak akurat dan utuh. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, situasi ini telah membaik. Namun, data kecepatan angin dianalisis dan diperoleh melalui perangkat lunak asing
yang tidak dirancang dan dioptimalkan untuk lingkungan geografis Cina dan sumber daya anginnya. Adapun jaringan listrik di timur laut, barat laut, dan utara Cina memiliki sumber daya angin yang melimpah, tapi jaringan listriknya lemah. Koneksi grid skala besar akan memberikan dampak yang besar pada grid. Nah, yang ketiga, permintaan untuk pemeliharaan ladang angin tumbuh dengan kapasitas turbin angin yang terpasang, terutama ketika turbin anginnya di luar garansi produsen, dan produsen tidak menawarkan pemeliharaan operasi. Ada beberapa teknisi dan manajemen kanonik dalam operasi ladang angin. Jadi, dan model turbin angin bervariasi yang mengarah ke kegagalan bencana turbin angin. Jadi mereka cara manajemen sama. Pemeliharaannya cuma satu cara, padahal jenisnya banyak. Jadi kadang nggak pas dan bisa menyebabkan kerusakan. Nah, terus ini yang kelima, kita masuk ke kelima, itu metode manajemen untuk meningkatkan keandalan turbin anginnya. Nah, selain teknologinya itu, metode manajemen turbin anginnya sendiri itu juga penting. Nah, terus manajemen ini harus dilakukan di seluruh tahap, yaitu mulai dari tahap desain, manufaktur, dan juga tahap pemeliharaannya. Yang pertama itu manajemen keandalan dalam tahap desain. Pertama, hadirkan tujuan desain turbin angin berdasarkan tuntutan dan iklim pertanian angin. Kedua, melakukan desain keandalan menggunakan mode kegagalan dan analisis efek atau FMEA. Dan analisis pohon patahan FTA berdasarkan data keandalan komponennya. Akhirnya, kumpulkan insinyur desain, manufaktur, transportasi, dan pemeliharaan untuk melakukan evaluasi sistematis dan menyeluruh untuk mendeteksi cacat pada tahap awal dan meminimalkan kerugian. Yang kedua itu manajemen keandalan dalam tahap manufakturnya. Manajemen keandalan dalam tahap manufaktur termasuk manajemen keandalan teknik, manajemen staf operasi, manajemen keandalan instrumen, dan manajemen inspeksi kualitas produk. Memastikan kepuasan persyaratan teknis yang dirancang, manajemen inspeksi kualitas produk memerlukan tes kinerja oleh produsen dan lembaga profesional. Yang ketiga, manajemen keandalan dalam tahap pemeliharaan. Manajemen keandalan dalam tahap pemeliharaan mengacu pada perumusan metode pemeliharaan, jaminan peralatan pemeliharaan cadangan, dan pengumpulan dan analisis data pemeliharaan. Pengumpulan dan analisis data pemeliharaan sangat penting untuk keandalan desain dan manufaktur, dan juga membantu meningkatkan teknik desain dan manufaktur untuk mengurangi tingkat kegagalan. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal ini, satu, berdasarkan analisis status perkembangan tenaga angin saat ini di Cina, itu pada tahun 2015-2016, bahwa kapasitas turbin angin yang terpasang tumbuh cepat. Namun, sebagian besar turbin angin berada dalam periode kegagalan awal dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Karena masih baru, jadi tingkat kegagalannya itu cukup tinggi. Yang kedua, meskipun ada banyak jenis kegagalan dan berbagai penyebab, seperti tadi ada kegagalan generator, kegagalan dan lain-lain, 4 alasan utama kegagalan di Cina itu ada, yaitu satu, kurangnya teknologi inti, kualitas yang lebih rendah karena persaingan harga, standar desain dan perbedaan iklim peternakan angin, dan tidak ada sertifikasi kualitas wajib, serta faktor eksterior seperti konstruksi ladang angin, jaringan listrik, dan pemeliharaan. Selain teknologi, metode manajemen juga penting untuk keandalan turbin angin. Metode manajemen keandalan harus ada dalam 3 tahap, mulai dari tahap desain, manufaktur, dan pemeliharaan. Hal ini diusulkan untuk meningkatkan keandalan dari turbin angin, sehingga masa hidupnya lebih lama. Sekian review jurnal kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
audiensnya untuk memberikan pertanyaan. Ya, kelompoknya gimana? Ini yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. Kemudian ada pertanyaan dari Reynord. Bertanya, apakah turbin angin di Cina ini memiliki kegagalan dari proses refrigeran yang kurang baik? Mungkin ada ya, cuma karena di sini refrigerannya itu ada di generator, di sini jadi di listnya itu sebagai kegagalan dari generator. Namanya kegagalan refrigeran mungkin ada, cuma detailnya gimana di jurnalnya juga kurang dijelasin. Nah, jadi dia masuknya itu kegagalan di generator. Begitu. Apakah kurang jelas atau gimana? Sama-sama.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Darel. Pertanyaannya itu yang menjadi faktor kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada turbin angin ya. Nah, jadi di sini jelasin tuh faktor kegagalannya itu terjadi karena terbakarnya nikel, terus runtuhnya menara, terus juga kekacauan konstruksi di ladang angin. Terus yang terakhir itu pelanggaran energi angin standar yang terhubung ke jaringan dan keterlambatan pemeriksaan. Jadi maintenance-nya telat. Itu Mas Darel. Titik-titik atau bagian-bagian mana aja sih yang mungkin bakal gagal gitu dalam proses pembuatan dan proses kerja dari alat aja. Contohnya itu turbin angin. Jadi misalnya kalau dibilah, mungkin bilahnya itu nanti bakal rusak di bagian sini, atau di generator kemungkinan kalau dipakai nanti rusaknya di bagian bearingnya, seperti itu. Nah, untuk FTA-nya, FTA itu nama Free Trade Agreement. Jadi itu perjanjian antar dua negara atau wilayah untuk melakukan perdagangan bebas gitu. Jadi perdagangannya itu apa istilahnya? Jadi perdagangannya itu dilindungi oleh perjanjian internasional, perjanjian antar dua bagian negara atau wilayah yang saling melakukan perjanjian.
Paling seperti itu sih jawabannya mengenai FMEA dan FTA. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kenneth. Pertanyaannya itu kegagalan bed ada patah dan retak itu di kesalahan manufacturing. Mungkin di kesalahan manufakturnya itu pas saat dibuat mungkin tebalnya bisa terlalu tipis gitu. Terus juga diameternya bisa berlebihan atau dibuat tidak sesuai dengan desain awal. Mungkin seperti itu sih, Mas Kenneth. Soalnya di sini belum tahu pasti juga sih untuk jawabannya. Di ininya di PPT, di PowerPoint-nya diketik, lalu setelah itu di-upload di Edmodo untuk presentasi PowerPoint dari kelompoknya, kemudian record rekaman dari ininya, dari presentasinya juga jangan lupa di-upload di Edmodo dengan menuliskan nama anggota dari kelompoknya siapa saja.
Baik, Ya, Pak. bisa ditutup untuk presentasi dari kelompoknya. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa untuk rekamannya, Pak? Kan Bapak di sini Kenapa? sebagai host ya, Pak. Jadi kemungkinan itu hasil rekamannya ke cloud-nya Bapak, Pak. Jadi Oh nggak saya enggak, simpen di komputer. ke lokal dia, masuk ke lokal komputer kan? Oh gitu, Pak. Yang saya lihat ya, Pak. Nah, jadi kalau ketika ininya dimatikan, nanti Zoom-nya dimatikan, nanti dia akan ada proses convert ya, proses convert dari recordnya, rekamannya. Oke, baik, Pak. Siap. Ini ngerekamnya di lokal komputer, nggak di cloud. Oke, Pak. Berarti ini saya stop recording ya, Pak. Iya, di stop recording.